Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 8. Pelajarannya yang ke-8, yaitu materi meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah kisah dakwah 25 Rasul. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ya ke pembelajaran. Nah, ini adalah kisah dari Nabi Adam ya. Jadi Nabi Adam ini adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Beliau adalah cikal bakal dari seluruh umat manusia yang ada di dunia. Nah, kemudian ada kisah Nabi Idris. Nah, Nabi Idris ini adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Beliau adalah putra dari Qabil dan Iklimah, yaitu putra dan putri Nabi Adam. Nah, ada keutamaan dari Nabi Idris ini, bahwa Nabi Idris ini adalah satu-satunya Nabi yang telah merasakan kematian, melihat surga, kemudian melihat neraka. Nah, kemudian ada kisah Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ini merupakan putra Lamak bin Matusyalqa bin Idris alaihi salam. Jadi Nabi Nuh ini diangkat sebagai nabi pada usia 480 tahun, kemudian berdakwah kepada umatnya itu selama 500 tahun. Tapi hanya sedikit dari umatnya itu yang mau beriman kepada Nabi Nuh. Maka kemudian Allah mendatangkan banjir bandang yang sangat besar yang menghancurkan umatnya, termasuk juga salah seorang anaknya yang durhaka. Nah, anak itu bernama Kan'an. Nah, kemudian ada kisah Nabi Hud. Jadi Nabi Hud ini berasal dari kaum Ad. Jadi Nabi Hud keturunan bangsa Arab yang bertempat tinggal di bukit-bukit pasir. Nah, mereka ini kaumnya Nabi Hud ya, dikaruniai oleh Allah tanah yang subur dengan sumber-sumber air yang mengalir dari segala penjuru. Jadi mereka itu adalah para petani ya, yang sangat sejahtera, tetapi tidak mau mengikuti perintah dari Nabi Nuh untuk menyembah Allah, sehingga Allah mendatangkan angin puting beliung yang menghancurkan mereka. Nah, kemudian ada banyak lagi nabi yang lainnya, diantaranya adalah Nabi Soleh ya. Jadi mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Soleh ini adalah seekor unta betina yang lahir dari celah-celah batu. Nah, unta ini terus-menerus mengeluarkan susu yang tidak pernah habis ya. Nah, itu mukjizatnya Nabi Soleh. Kemudian Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim disebut juga ini bapaknya para nabi atau Abul Anbiya. Beliau memiliki beberapa mukjizat ya, seperti tidak mempan dibakar api. Kemudian yang paling besar itu adalah beliaulah yang diperintah untuk membangun Ka'bah bersama putranya yang bernama Ismail. Kemudian Nabi Lut. Nah, Nabi Lut ini adalah keponakannya dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom dan Gomorrah yang memiliki perilaku seks menyimpang. Jadi kaumnya itu adalah sesuka penyama jenis ya. Jadi laki-lakinya suka kepada laki-laki, perempuannya suka kepada perempuan. Nah, seperti itu. Kemudian ada Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail ini adalah putranya dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Beliau adalah nabi yang bersama-sama membangun Ka'bah dengan Nabi Ibrahim
yang saat ini menjadi pusat peribadatan kaum muslim di seluruh dunia. Kemudian Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak juga adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim. Dan beliau ini adalah adiknya dari Nabi Ismail. Nah, keturunan Nabi Ishak inilah yang kita akan kenal sebagai bangsa Bani Israel. Kemudian keturunan kakaknya yaitu Nabi Ismail, inilah yang kita kenal sebagai bangsa Arab. Kemudian ada Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub ini adalah putranya dari Nabi Ishak. Nah, dalam beberapa riwayat, Nabi Yakub ini digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter yang kuat dan keimanan yang luar biasa. Kemudian ada Nabi Yusuf ya. Nah, Nabi Yusuf ini merupakan anak ke-12 dari Nabi Yakub bin Ishak ya. Mukjizat yang dimiliki Nabi Yusuf adalah memiliki kelebihan yang mampu menafsirkan mimpi, kemudian wajahnya itu sangat tampan rupawan ya. Kemudian adalah Nabi Ayub ya. Nabi Ayub ini bisa dikatakan sebagai salah satu di antara nabi yang paling sabar yang pernah ada. Jadi kehidupannya ini penuh kebaikan dan kaya raya. Tetapi kemudian Allah mengujinya melalui penderitaan panjang dengan penyakit kulit hingga hartanya habis ya. Nah, hingga hartanya habis. Kemudian ada Nabi Syuaib. Nah, Nabi Syuaib ini diutus kepada kaum Madian. Namun kaum ini tetap ingkar dan menolak ajaran Nabi Syuaib untuk menyembah kepada Allah. Kemudian ada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa ini merupakan saudaranya dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa dilahirkan di kota Mesir ya, ketika masa pemerintahan Raja Fir'aun. Jadi kisah Nabi Musa yang paling terkenal adalah ketika tongkat Nabi Musa itu mampu membelah lautan, yaitu Laut Merah ya, ketika beliau dikejar oleh Raja Fir'aun. Kemudian ada Nabi Harun alaihissalam. Jadi Nabi Harun ini adalah saudara dari Nabi Musa yang senantiasa membantu Nabi Musa untuk berdakwah dan mengingatkan Raja Fir'aun. Beliau dikaruniai kemampuan berbahasa yang luar biasa. Kemudian ada Nabi Zulkifli. Jadi Nabi Zulkifli ini adalah salah satu di antara para utusan Allah yang terkenal dengan kesabaran serta sifat dermawannya. Nabi Zulkifli adalah anak satu-satunya dari Nabi Ayub yang berhasil selamat saat terjadinya reruntuhan rumah. Kemudian ada Nabi Daud. Nah, Nabi Daud ini memiliki kitab ya, yaitu kitab Zabur. Nah, selain itu beliau juga memiliki mukjizat ya. Jadi beliau dapat berkomunikasi dengan burung, kemudian memiliki suara yang sangat merdu serta bisa melunakkan besi dengan tangan kosong. Jadi sangat kuat, luar biasa ya Nabi Daud itu. Kemudian ada Nabi Sulaiman. Nah, beberapa di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah beliau ini bisa berbicara dengan binatang ya. Kemudian beliau juga bisa menguasai angin, jadi mampu terbang ya. Kemudian mampu berkomunikasi serta mampu mengendalikan makhluk-makhluk gaib ya. Nah, beberapa jin seperti itu. Kemudian yang ke-19 ada Nabi Ilyas ya. Nabi Ilyas alaihissalam ini adalah utusan Allah bagi kaum Bani Israel yang sangat gemar menyembah patung yang diberi nama Baal. Kemudian ada Nabi Ilyasa. Nah, Nabi Ilyasa ini diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel dan Arami supaya mereka mau kembali ke jalan yang benar, yakni di jalan Allah. Kemudian ada Nabi Yunus ya. Nah, jadi Nabi Yunus ini memiliki mukjizat. Jadi beliau ini satu-satunya nabi yang tetap selamat ketika ditelan oleh ikan paus. Kemudian ada Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria ini merupakan nabi yang menjadi guru dan orang tua asuh dari Siti Maryam ya. Nah, atau ibunya dari Nabi Isa. Kemudian ada Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya ini adalah putra dari Nabi Zakaria. Jadi Nabi Yahya ini dilahirkan ketika usia Nabi Zakaria itu sudah sangat tua.
Nah, Nabi Yahya bersama ayahnya ini, yaitu Nabi Zakaria, ini menentang dari keinginan raja yang sangat zolim, namanya adalah Raja Herodus ya. Jadi Raja Herodus ini adalah raja yang ingin menikahi putrinya sendiri. Nah, sampai karena hal tersebut, maka Nabi Yahya itu kemudian dihukum mati oleh Raja Herodus ya, karena menyampaikan kebenaran. Kemudian ada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa ini adalah seorang nabi yang dilahirkan dengan mukjizat ya, karena tanpa seorang ayah. Beliau adalah putra dari Siti Maryam. Nabi Isa ini adalah satu-satunya nabi yang belum merasakan kematian, karena beliau ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit ya. Dan kelak akan diturunkan kembali di akhir zaman sebagai salah satu tanda-tanda kiamat. Kemudian beliau akan menjadi salah satu pengikut dari Nabi Muhammad. Kemudian ada Nabi Muhammad ya yang terakhir. Nah, Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir sekaligus penutup para nabi. Jadi tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Dan mukjizat Nabi Muhammad ini adalah kitab suci Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci yang sangat kaya akan kandungan sastra, tetapi sekaligus sebagai kitab utama penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kali ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.